Dalam Islam ada boleh beberapa orang boleh tidak dosa ketika dia sholat. Satu, belum balik. Kalau ada bapak-bapak polisi di sini merasa belum pernah mimpi basah, belum pakai balik itu. Atau ibu-ibu poluan tidak pernah haid, kau masih balita itu. Yang kedua, siapa boleh tidak sholat? Hilang ingatan alias gila. Kenapa tidak sholat? Saya gila, Pak. Yang penting bapak yakin gila, boleh tidak sholat. Tapi tidak mungkin bapak jadi polisi kalau bapak gila. Yang ketiga, boleh tidak sholat dalam tekanan. Zaman Belanda diancam kepala tak. Jangan kau sholat. Kalau kau sholat saya kasih pecah kepalamu. Boleh tidak sholat orang begitu. Lain itu apa, Pak? Bapak nganangani unjuk rasa. Boleh bapak sip-sipan sholat. Tidak bisa tinggalkan tempat. Sholat khauf namanya. Sholat dalam keadaan perang. Bagaimana caranya? Bapak berenam, polisi bertugas. Maka bagi tiga lapis, 3 rakaat, tiga saf. Saf pertama 2 orang. Saf kedua 3 orang atau 4 orang. Maka saf pertama diselesaikan dulu sholatnya. 1 rakaat. Yang di belakang jaga senjata. Begini dia. Selesai ini yang saf pertama 1 rakaat, maka saf kedua lagi yang selesaikan sholatnya, saf pertama lagi yang siaga-siaga senjata. Boleh, Pak. Tidak bisa ditinggalkan tempat, Ustaz. Kita tayamum darurat. Boleh bapak. Kalau pergi ambil air 1 kilo, bahaya ini keadaan. Bapak tayamum di situ. Tidak usah buka sepatu. Boleh. Bagaimana caranya? Letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu tepuk. Karena kalau kau tidak tepuk ada pasir, kau gosok matamu. Tidak jadi kesembahyang. Itu gunanya. Selesai. Agapi. Tidak ada alasan. Maka bapak sholat. Maulid kali ini, yang tadinya masih malas sholat, perbaiki sholat, Pak. Kecil buat bapak, Allah kasih kita. Kecil, Pak. Kecil sekali. Ini perkara dunia. Allah cukup mengucapkan kun. Itu saja itu disebut kun fayakun. Jadi. Nagati lipuangnya. Jadi. Coba. Maka bapak ibu bapak ini perbaiki saja sholat. Bapak-bapak punya anak, tidak perlu di sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Kontrol saja sholatnya. Baik sholatnya, insya Allah anakmu akan bahagia. Ya? 1. 2, kata Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Nabi lagi tidak bilang jaga tetanggamu. Ini bapak-bapak juga banyak kalau sama tetangganya sopan. Assalamualaikum ibu. Ibu, kita ini sebenarnya laki-laki tergantung istri. Kalau istri kita baik, sopan bicara, tidak mungkinlah kita macam-macam. Datang mama tak kuhormati, datang saudara tak kumuliakan, pasti kita berpikir, baik sekali istriku ini. Belum tentu saya dapat perempuan lebih baik dari ini. Ya sudahlah, saya sabar saja menghadapi ini. Tapi kau suka kau ngomel, malas, datang mertuamu tidak pernah enak mukamu, baru 1 jam duduk kau bilang kapan pergi pulang mak. Datang mertua laki-lakimu langsung kau bilang engkau siam bokmu. Datang lagi bapakmu bawa beras 50 kilo, pulang nanti 1 juta. Ada begitu istri tak, Pak? Itu yang membuat hidup tak sial. Betul, Pak. Kalau ada istri bapak yang tidak tahu menghormati orang tua tak, itu yang membuat hidupmu sial. Maka nasihati itu istri baik-baik. Ini juga ibu-ibu, hargai itu suami. Ya. Untung ibu punya suami, punya anaknya orang. Coba terima beres. Serius kah ini? Datang itu mertua kita hormati, muliakan.
Coba, ada kadang-kala ibu-ibu curhat sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku lebih sayang, kasihan satu rumah kak sama mertuaku, mertua perempuanku. Kenapa ini kasihani suamiku, sayangnya sama mamanya saya tidak. Saya bilang, sadar kok ibu, mamanya orang itu, bukan selingkuhannya, bukan istri kedua. Kalau istri kedua boleh kau bilang begitu, bersaing kok. Tapi ini mamanya, dari rahimnya itu, keluar dari perutnya, dia yang didik dia yang kasih jadi polisi, dia yang biaya, kau terima beres. Sadar, mestinya kalau begitu suamimu kau bersyukur. Ya Allah, baik betul ini suamiku. Mudah-mudahan nanti anakku seperti suamiku, tetap sayang sama saya meskipun saya sudah tua. Dengar itu. Mentong kita ini pun, coba lihat kasih yang ini polisi di jalan ngirup udara kotor, jalan baik-baik dicurigai lagi, polisi. Pada orang baik datang cari perampok. Coba di kantor kalian dimarah-marahi sa komandannya, siap salah komandan, ditendang di pantatnya, siap salah komandan, siap salah. Sampai lagi di rumah kau maki-maki lagi, bodoh memang tahu kenapa kau tidak lawan. Apa mau dilawan, nah dia Kapolres. Lihat tuh, ini kasih muka-muka susah semua ini kasih ini polisi. Coba lihat. Enak tong itu kalau pulang suamimu kau sayang-sayangi, kau masakan kesenangannya. Tidak bisa tiap bulan, sekali seminggu lah. Ya, paling tidak ketika kau terima gajinya, kau telepon itu suamimu, Pak, jangkit makan di luar. Hari ini saya masak kesenangan tak untuk kita, Pak. Tanam maki spesial hari ini. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bu, itu suami polisi kalau dapat SMS begitu, nah kasih lihat langsung Satpol PP. Satpol PP polisi setengah. Nah, ada di sini. Apa nak bilang? Nak bilang itu polisi. Lihat kau ini istriku bos. Betul dia lebih tua dari saya. Betul dia tidak cantik. Dia orang kampung. Tapi kau lihat bos. Istriku ini. Pernah SMS itu? Paling kita SMS, Pak, jangan lupa singgah beli gas. Itulah susahnya jadi suami. Tapi bapak juga kalau disuruh singgah beli gas, jangan sok-sok gengsi. Jangan gengsi. Kan biasa kita laki-laki, saya polisi, saya ajun komisaris, saya ini pangkat tinggi, masa beli gas? Kenapa nih? Ayo, Pak, kecil itu. Coba, untung bukan kita yang hamil. Mau kita tukar? Kita yang hamil, istri tak beli kompor gas. Mau kita tukar kira-kira itu? Repotnya itu perempuan hamil, jalan saja setengah mati, 9 bulan itu kasihan. Melok ni masuk. Coba itu perempuan kalau hamil, duduk aja setengah mati, harus pakai standar samping. Lama itu, mapanguju tuh kasih kalau melek tudang. Coba kalau bapak langsung saja begini, selesai. Maka ketika yang begitu, bapak ikhlas saja, itulah pengabdian kita kepada istri. Ya, tenang. Itu Nabi, Pak, 11 istrinya. Tapi tidak pernah ada istrinya mengatakan menyesal saya nikah sama kau Muhammad. Bapak satu menderita lahir batin. Itu Nabi, Pak, Nabi. Nabi kalau minum sama istrinya, dia kasih begini, minum, kasih lagi istrinya, satu teguk, kasih lagi istrinya. Begitu romantisnya Nabi. Dan hebatnya itu, kalau Aisyah minum di sini bibirnya, itu nak cari Nabi. Coba Pak Kasat begitu. Minum bekas bibirnya istri. Bau na mulutmu.
Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin. Satu, jaga solatmu. Dua, jaga perempuan di antara kalian. Maka bapak-bapak polisi jaga istri. Itu kewajiban bapak. Kewajiban bapak. Biar bapak hitam jidat gara solat, Senin Kamis puasa, tahajud tiap hari, tadarus tiap maghrib, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak solat, istri tidak puasa Ramadan, maka bapak dulu yang masuk neraka. Ku ampusakum wa akhlikum nar. Itu makanya bapak didik istri. Bagaimana cara didik istri? Karena kita tidak punya waktu yang banyak, lebih banyak di jalan, kasihan. Bagaimana cara didik istri? Arahkan dia pergi majelis. Itu ada pengajian dek, kau pergi di sana. Bagaimana lagi caranya? Paling gampang, bapak tidur peluk-peluk dia, baru putarkan ceramahnya Dasat Latif. Judulnya apa? Kewajiban istri kepada suami. Sayang ke nonton kita. Langsung enak bapak, karena kalau bapak nasihat istri tidak masuk di akalnya. Tidak masuk, ya kan? Karena bapak lebih sering tipu istri daripada. Bagaimana dia percaya? Kita juga ibu, bagaimana tidak ditipu ki? Karena suka ki marah-marah. Jujur ki, marah kok ya lebih baik dibohongi kau supaya senang perasaanmu. Kenapa kau bohong? Selama ini kau bohong. Ku sayang kau, tidak mau kak kau luka perasaan. Maka ku bohongi kau. Sekarang kau tahu ya itu takdir burukmu. Kan kita terpojok ki jadi bohong maki. Sama saya ada temanku SD, masih selalu kena telepon sampai sekarang. Cinta-cinta monyet dulu di kampung. Setelah saya lihat banyak viral, tambah populer kila dase. Itu di Makassar gitu nama aku Dasat Latif. Kalau di kampung Ladase. Dia selalu lah telepon saya. Nggak enak kan? Nah tahu istriku, bagi perasaannya istri saya hormati sekali istri saya. Saya terima. Nggak enak, saya blokir. Nah bilang kak nanti sombong. Terpaksa ku tulis di situ HP ku namanya penjual batu bata. Jangan kau shooting ibu, nanti sampai sama istriku. Bunyi itu telepon. Nah lihat istriku, Ustaz, ada panggilan tak? Dari siapa sayang? Penjual batu bata. Wah. Saya bilang, dia bilang, saya angkat. Oh jangan kau angkat, tagihan, ndak cukup uangku itu. Istriku kalau bilang uang, nggak mau dia, karena nanti uang belanjanya saya ambil. Jangan angkat. Jangan angkat Ustaz, jangan mungkin belum cukup uang. Selamat saya. Satu ketika saya pulang ceramah, bikinlah saya teh. Kan saya bikin sendiri. Saya tahu, oh sudah. Saya minum, kenapa nak asin ini? Barat salah kasih kah ini? Saya pergi lihat toples, tulisannya gula. Isinya, garam. Saya tanya istriku, sayang, kenapa ini tulis ki gula na isinya garam? Nah bilang, hepon tak juga lain kita tulis lagi sih. Ibu, sudah tahu rumusnya toh? Pak, jaga istri kalian, jaga. Gimana caranya? Ajari terus, nasihati terus. Tapi bapak tidak mungkin bisa didengar istri kalau bapak saja kelakuannya tidak baik. Tidak mungkin. Maka untuk menjadi baik kepada istri, bapak dulu yang harus bagus. Bapak dulu yang kasih contoh sholat 5 waktu. Kalau perlu bangun subuh-subuh sama-sama. Sayangku, yuk peluk dengan baik, cium pipi. Nah bilang apa dia mau dicium stas ngoro mak bau tong bebenya Ustaz. Pak, kalau perlu bapak angkat itu istri. Salat subuh sayang, bareng-bareng, salat jamaah. Meskipun bapak pangkat paling rendah di Polres, tapi ibu bapak lakukan itu mulia di hadapan Allah. Angkat istri, ayo sayangku.
Sholat bareng-bareng, berjamaah, bapak imam, istri makmum. Jangan kita baca yang susah-susah, yang pendek-pendek saja, ya? Karena yang susah-susah nanti tidak mau sampai. Nak baca Al-Kafirun, wala antum abiduna ma abud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abid. Mulai curiga istrinya. Wala antum abidu, wala ana abidum. Pas selesai sholat, ibu juga kalau selesai sholat kasih semangat suami. Sabar ki pak, memang begitu kalau baru pertama orang sholat. Insya Allah ke depan tidak. Jangan malah dimaki-maki. Bodoh memang kau ini polisi dongo. Apa kau tahu kau bilang? Nah bilang suami tak jamin lagi sembahyang deh. Kau sudah. Bu, pulang suami tak ibu. Kita tahu sudah mau masuk maghrib. Datang suami tak sudah sediakan sarungnya, sediakan kopiahnya, sediakan bajunya untuk sholat, baju koko. Begitu datang, Deng, mandi ki, ini kita pakai sholat maghrib. Ayo kita pergi sama-sama di masjid. Nyaman ibu, suami istri jadi polisi, dapat gaji tiap bulan. Kalau begini kita lakukan, bahagia hidup tak. Meskipun kita tak putar-putar saja di sidrap. Enak pak. Ini istri suka ngomel, suami tukang tipu, kredit tidak pernah berhenti. Kapan enak hidupmu? Ayo. Maka perbaiki ini, saling menjaga. Suami nasihati istri, istri ingatkan suami. Itu rumah tangga yang bahagia. Dan yang ketiga kata Nabi, ucapan yang beliau keluar dari bibirnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu sayangnya sama Nabi. Sayang Nabi sama kita. Nabi tidak mengucapkan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Tidak. Nabi yang diucapkan ummati, umat kita. Apa di dunia saja tidak, sampai di akhirat pun Nabi seperti itu. Ketika hari kebangkitan tiba, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau bangkitkan manusia paling mulia yang sangat aku sayangi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Jibril setengah mati mencari, lalu Allah kasih keberkahan, makamnya Nabi keluar asap, didapat. Lalu bangkitlah Nabi. Ya seperti itu yang kita lihat di sirkus, ada manusia yang tiba-tiba naik saja ke permukaan. Lalu Nabi duduk, gosok mata. Jasadnya Nabi pak sampai detik ini tidak hancur. Seperti ketika beliau hidup, kulitnya tidak rusak. Pernah kan beberapa kali itu kan kuburnya Nabi jasadnya Nabi dicuri. Kan beberapa kali itu, 9 kali. Dan jasadnya pun sudah ratusan tahun meninggal masih sama. Nah, bangun Nabi, gosok matanya. Lalu Nabi buka, nampak Jibril di depannya. Lalu Nabi berkata, Jibril, hari apa ini? Ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepadamu. Kira-kira kalau bapak bangkit seperti itu, bapak cari siapa? Mana kasihan anakku? Oh, mana itu istriku yang baik sekali? Apa Nabi cari keluarganya? Tidak. Nabi tidak berkata, mana bapakku, rindu saya mau melihat bapak saya yang tidak pernah saya lihat wajahnya. Tidak. Siapa yang Nabi cari? Aina ummati. Jibril, mana umatku? Kita yang dicari Nabi pak. Bayangkan, begitu cintanya Nabi kita. Nabi cinta di dunia sampai di akhirat. Nah sekarang, bagaimana kecintaan kita kepada Nabi? Kalau sahabat luar biasa cintanya kepada Nabi. Nabi sakit ujung akhir hidup beliau. Nabi datang ke masjid sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi lalu naik pidato. Saudara-saudara sekalian, kita sudah bertahun-tahun membela agama Allah, hidup bareng bersama. Tentu ada yang pernah saya sakiti, baik yang sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Kalau ada yang pernah saya sakiti dan saya tidak tahu, tolong balas hari ini. Daripada nanti di akhirat kau membalas, sakitnya berlipat-lipat. Sekarang saya minta balas sebelum saya meninggal. Suasana hening. Abu Bakar paling duluan menangis. Tanda-tanda Nabi sebentar lagi meninggalkan kita ini. Suasana hening. Tiba-tiba dari belakang ada sahabat Nabi namanya Uqasyah, hitam tinggi besar, berdiri. Ya Rasulullah, saya pernah anda sakiti. Semua orang balik. Kurang ajarnya ini Uqasyah. Kapan? Waktu itu perang ya Rasul. Saya berada di sampingmu. Rasulullah mengendarakan onta. Onta Rasulullah. Rasulullah menjambut ontanya. Saya di samping, bukan onta yang kena, tapi saya yang kena. Saya mau membalas ya Rasul. Semua kurang ajar. Nabi lagi sakit mau membalas. Umar berdiri. Hei Uqasyah, kalau gatal tanganmu ingin mencambuk, saya kau cambuk sampai mati. Jangan Rasulullah. Kata Nabi,
Mar, saya paham maksud baikmu, tapi dosa tidak boleh diwakili. Dosanya Kapolres tidak bisa diwakili Kasat Lantas. Tidak boleh. Mentang-mentang kita komandan.